kuburan itu akan begitu gelap. Ya. Makanya semua kuburan pertama kali ketika didatangi itu adalah gelap. Yang mampu meneranginya hanyalah satu, amal solih yang diterima oleh Allah pada konteks ketika dia dalam kehidupan di dunia. Biasanya di antara perkara yang kita harus pahami, kuburan itu akan menyempit. Kuburan itu akan menyempit, Masya Allah ya. Dan kita pasti akan melewati himpitan dan sempitan, melewati himpitan dan lubang yang sangat sempit tersebut. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan dalam urusan kuburan kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama lalu menerangkan kondisi yang kedua dari alam kubur itu gelap. Ya. Maka sesungguhnya dia begitu gelap sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih dari Bara bin Azib dan para ulama-ulama yang lainnya. Maka sesungguhnya pertama kali akan datang ke dalam kuburan itu selain dia melewati penyempitan kuburan, melewati lubang yang sangat kecil yang akan merasa berat ketika melewati tempat yang sekecil itu, maka selain itu akan mendapati kuburan itu akan begitu gelap. Ya. Makanya semua kuburan pertama kali ketika didatangi itu adalah gelap. Yang mampu meneranginya hanyalah satu, amal solih yang diterima oleh Allah pada konteks ketika dia dalam kehidupan di dunia. Amal soleh sholat akan menjadi cahaya. Makanya sampai kemudian Rasulullah mengatakan as-sholatu nurun. Sesungguhnya sholat itu cahaya, sedekah itu cahaya. Maka pada dasarnya sesungguhnya ketika kita beramal solih dengan sholat kita, beramal solih dengan puasa kita, beramal solih dengan ketaatan kita, itulah alasan bagi Allah untuk membuat penerangan pada kehidupan kubur kita sesuai dengan amal solih yang kita lakukan di dunia. Semua amal soleh itu pada dasarnya bisa menerangi kuburan. Di mana kuburan itu ketika diisi dengan amal soleh, maka amal soleh itu akan berubah menjadi cahaya-cahaya yang menerangi setiap ruh ketika berada di dalam kuburnya. Ya, jadi amal soleh itu bisa membukakan pintu antara alam barzah hingga ke surga sampai dia melihat surga walaupun belum bisa memasukinya. Sesungguhnya amal soleh itu akan berwujud kepada orang yang rupawan, yang ditanya oleh ruh ketika ruh itu terpesona dengan penampilan orang yang rupawan itu sampai dia berkata, man anta, siapa kamu? Ana amaluka solih, saya ini amalmu yang solih. Ini sholatmu, ini puasamu, ini sedekahmu, ini zakatmu. Dan sayalah yang akan menemani kamu nanti sampai di surga. Yang ketiga, amal solih itulah yang membuat penerangan-penerangan dalam kehidupan kita di alam barzakh. Maka inilah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya melakukan amal soleh ketika di dunia itu pada dasarnya secara filosof engkau beramal soleh pada konteks kehidupan di dunia itu pada dasarnya untuk memberi penerangan-penerangan pada sempitnya dan gelapnya kuburan yang pastinya kita akan jumpai dan pasti kita akan datangi. Karena kuburan itu tidak bisa diterangi dengan lampu. Kuburan itu tidak bisa diterangi dengan berbagai macam penerangan yang kita gunakan pada konteks kehidupan hidupnya kita. Tapi kuburan itu kesempitannya sampai berubah menjadi lapang dan luas, gelapnya hanya bisa dilakukan dengan amal soleh yang kita lakukan pada konteks ketika kita dalam kehidupan di dunia. Makanya Masya Allah ya, orang yang beramal soleh itu pada dasarnya sedang mengumpulkan cahaya. Makanya kalau kita kayak hari ini, kita ngaji ini pada dasarnya kita sedang mengumpulkan cahaya. Di mana inilah yang akan menjadi cahaya yang kita akan pergunakan dalam kehidupan kita di alam barzakh. Ya, orang yang mereka melaksanakan sholat witir, menjaga dan menutup auratnya, menampik yang haram, semua itu akan diwujudkan oleh Allah menjadi bentuk cahaya yang akan menerangi kehidupan orang ketika di dalam barzakhnya.
saya ingatkan Bapak dan Ibu. Nanti saya akan sampaikan juga dalam bab berikutnya, tapi saya sempatkan untuk menyampaikan sesuatu. Tentunya kita harus paham. Insya Allah. Sebentar ada gangguan sedikit. Cahaya bagi seseorang berada di dalam kuburnya. Mereka selalu melakukan kebaikan, maka pada dasarnya semua amal soleh itu akan menjadi cahaya penerang dalam kehidupan kelak ketika dia berada di alam kuburnya. Nah, itu yang kedua. Makanya Masya Allah, pada perkara inilah seharusnya kita ini mempersiapkan diri. Pada kehidupan semacam inilah seharusnya kita itu memperbanyak bekal kita. Terkadang kita itu sering memikirkan kehidupan kita di atas tanah, tapi kita lupa untuk memikirkan kehidupan kita di bawah tanah, yaitu ketika kita meninggal dunia. Banyak orang yang sering berpikir hidup yang enak, tetapi ternyata dia lupa untuk berpikir bagaimana mati yang enak. Padahal pada dasarnya yang kita butuhkan itu bukan hanya hidup yang enak, tapi yang lebih penting daripada hidup yang enak adalah mati yang enak ketika dilapangkan dan diberikan cahaya kuburan kita. Makanya para ulama berkata, tidaklah orang itu bermaksiat kecuali dia sendiri yang mengumpulkan kegelapan yang akan dia temui pada kehidupan alam kuburnya. Dan tidaklah dia berbuat baik kecuali dia itu sebenarnya sedang mengumpulkan cahaya-cahaya yang akan menjadi penerang dalam kuburnya. Orang yang tahajud, dia sedang mengambil satu cahaya. Orang yang sedekah, dia mengambil satu cahaya. Orang yang menimba ilmu, dia mengambil satu cahaya. Orang yang memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dia kemudian menyimpan satu cahaya. Semuanya akan menjadi cahaya yang sejatinya akan dipakai untuk menerangi kuburnya sampai hari kiamat nanti ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ada seorang ulama yang berkata, berapa banyak manusia yang hidup dalam kondisi yang terang ketika hidup di dunia, tapi begitu gelap ketika mereka di dalam kuburnya. Sebaliknya, berapa banyak manusia itu yang terkadang gelap ketika di dunia karena kemiskinan, dia tidak bisa membayar listrik dan tidak bisa mendatangkan fasilitas listrik, tapi ketika meninggal dunia maka diberikan cahaya di dalam kuburnya. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami, kita ini berbuat amal solih, kita ini berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, kita ini berbuat ketaatan dalam kehidupan kita, simpel dan sederhana, karena kita adalah kolektor cahaya-cahaya yang harus kita simpan, supaya cahaya yang kita simpan dari amal solih yang kita lakukan menjadi penerang dalam kehidupan matinya kita ketika berada di dalam kubur dan alam barzakh.